Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Apa itu? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah tetap memberikan kita ridho dan juga pahala berlipat ganda untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santriwan dan santriwati Madrasah Lansia Al-Barokah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita akan absen terlebih dahulu. Mohon untuk nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, Ibu Endang, Ibu Andi Endang, Ibu Astuti, maaf, ini Ibu Astuti sudah nggak pernah berangkat ngomong ya? Ibu Bakterianti, Ibu Devi, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, belum, Bapak Muntarik, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, Ibu Rohani, Ibu Rosidah, Ibu Salbiah, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuryati, belum? Hadirah? Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Syarifah, izin. Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Ibu Sumartini, Ibu Sumartini belum? Oh iya ya Allah, saya lupa. Saya lupa. Ibu Rasmini ya. Ibu Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Igatiningsih, Bapak Mamet, Ibu Yeti, Ibu Subekti, Ibu Siti Nurhayatun, Ibu Siti Sugiyarti. Ada yang belum saya panggil? Sudah? Baik. Silakan dibuka bukunya. Kita masih membahas seputar tuntunan ajaran Rasulullah SAW seputar bangun
Ya. Sudah poin keberapa kita bahas? Kelima. Apa terakhir? Berwudu serta istinsyak dan istinsyar sebanyak 3. Apa itu istinsyak, Pak? Bu? Memasukkan air ke dalam hidung. Menghisap itu pakai hidung apa pakai mulut? Hidung ya. Ya. Kalau mulut nyedot nggih. Kalau istinsar itu apa? Mengeluarkan air, ya. Maka di antara ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika setelah bangun tidur kemudian berwudu, wudunya itu istinsyaknya lebih serius. Nah, gitu. Lebih serius. Di antara hikmahnya untuk menghilangkan gangguan setan. Untuk menghilangkan setan yang bersemayam di dalam lubang hidung. Nah, gitu. Udah ketemu? sudah 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 nyoba belum? Sudah. Gimana rasanya? Rasanya enggak enak ya? Ya itu biasalah. Ya awal-awal biasa seperti itu. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa memang agak sudah nanti lebih enakan. Ya. Tapi yang jelas tetap usaha istiqomah melakukannya supaya terbiasa. Baik, kita masuk ke poin yang keenam. Poin yang keenam, yakni tidak lupa merapihkan tempat tidur setelah bangun. Ini poin terakhir kita. Ya. Perlu dipahami dan diketahui bahwa agama Islam ini adalah agama yang sangat menjunjung tinggi, sangat mengajarkan tentang bagaimana hidup indah, bersih, dan teratur. Agama kita tok. Agama Islam, agama yang satu-satunya agama sampai memperhatikan bagaimana kebersihan, bagaimana keindahan, bagaimana hidup yang penuh dengan keteraturan. Ora semrawut. Nah, gitu ya. Maka seorang muslim seharusnya dan sebaiknya itu memperhatikan kehidupannya dengan teratur. Ya. Kehidupannya benar-benar diisi dengan keteraturan. Ya. Termasuk diisi dengan kebersihan, menjaga keindahan, termasuk ketika mulai untuk menyongsong kegiatan pada setiap pagi, yakni ketika bangun tidur. Keindahan, kebersihan, keteraturan itu dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Ya, seorang muslim itu tidak ada istilah tidak bersih, tidak teratur, dan tidak indah. Ya, karena apa? Karena ajaran agama Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk indah, bersih, dan teratur. Termasuk setelah bangun tidurnya kita. Ketika setelah selesai, kita bangun dari tidurnya di atas tempat tidur, entah tikar, entah kasur, nek turunan nang lantai ya orang ana sing dirapihaken kan gitu. Tapi kalau tidurnya di tempat tidur, ada alasnya, maka ya kita rapihkan alas tidur kita, baik kasur, baik plasa atau apapun bantal dan yang lain. Ya, dan ini berlaku laki-laki dan perempuan. Biasanya yang rapihin siapa? Laki-laki ya enggak? Laki-laki biasanya malah ngadul-adul gitu ya. Benar mboten laki-laki ini? Oh, boten. Ada yang ngerasa enggak gitu ya? Ada yang ngerasa tidak, karena memang mungkin beliau punya kebiasaan tidak seperti itu. Tapi kebanyakan laki-laki ya itu kurang memperhatikan salah satunya tentang bagaimana
membuat tempat tidurnya kembali rapi, kembali teratur, kembali indah setelah bangun. Tangi ya tangi dong. Karena menganggap urusan merapikan tempat tidur itu urusannya perempuan. Ah, kan begitu nggih? Ah? Boten. Ya, nek boten niku alhamdulillah maksudnya. Ya, jawaban boten berarti betul gitu ya. Cuma kalau jawabannya enggih, ini masalah ini. Ya. Jadi memang seperti itu kebanyakan ya. Santri madrasah lansia enggak lah. Ya, santri madrasah lansia Al-Barokah Purbalingga enggak punya kebiasaan seperti itu tadi. Tapi kebanyakan di luar sana ketika urusan tidur, merapihkan tempat tidur, merapihkan kamar, merapikan itu dianggap adalah sebuah kebiasaannya seorang perempuan. Apalagi sudah menikah. Kamar laki-laki kalau bujang dengan kamar perempuan, ini yang umumnya, normalnya. Itu rapih mana? Perempuan. Wah, itu kalau dulu pas saya ngekos dan saya pernah di pesantren, Masya Allah, kalau kamarnya laki-laki, pokoknya bun sadek ngerti sadek. Baunya nggak enak gitu ya. Kemudian kadang bantal di mana, guling di mana, itu Masya Allah gitu ya. Ya, karena stigma itu masih kadang-kadang ada di pemahaman setiap laki-laki. Wah, laki-laki ya begini nih, semrawut. Padahal enggak, ya. Berlakunya hidup teratur, termasuk menjaga kebersihan, itu milik setiap manusia, entah laki-laki, entah perempuan. Tidak hanya milik satu gender, ya. Di antara bukti bahwa ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi. Monggo. Bahwa ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi tentang kebersihan bagi setiap umatnya. Di antaranya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, perhatikan. Ya. Di sini Rasulullah menyebutkan at-tuhuru syatrul iman. Sudah pernah mendengar hadis ini belum? Artinya bahwa kebersihan bagian dari iman. Ya. Asyatrul at-tuhur syatrul iman. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 211. Asyad at-tahur syatrul iman. Atau sebagian ini enggak rata. Ya, sebagian ada lafaz yang berbunyi an-nadhafatu minal. Ya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 211 dalam kitab sahihnya. Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Dan ini hadis yang disepakati sebagai hadis yang sahih. Adapun an-nadhafatu minal iman, hadis palsu.
Hadis yang tidak pernah ada di kitab hadis. Nah, apa namanya berarti itu? Hadis, iya. An-nadhafatu minal iman itu hadis yang tidak ada di buku hadis manapun. Kira-kira hadis apa berarti itu? Hadis palsu. Makanya kita bahas. Ya, disampaikan seorang ulama bernama Syekh Sulaiman An-Nasir Al-Ulwan. Beliau mengatakan hadis an-nadhafatu minal iman la aslulahu. Tidak ada asalnya. Batilun maudhu'un. Hadisnya batil dan bahkan palsu. Lakinna ma'nahu sahih. Ya, ini dikatakan oleh para ulama hadis, hadisnya palsu, tidak ada asal usulnya, tapi maknanya benar karena sesuai dengan hadis yang sahih. Ya. Lebih hafal yang mana? Yang pertama dan yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Kenapa kok yang kedua lebih hafal? Karena paling sering disampaikan. Efeknya apa kalau sering mengucapkan an-nadhafatu minal iman sebagai sebuah hadis? Apa itu hadis? Rasulullah Shallallahu Alaihi. Berarti dengan kita mengatakan bahwa an-nadhafatu minal iman itu hadis, sumbernya Rasulullah. Padahal itu bukan sumbernya dari orang. Kalau mengatakan ini sumbernya Rasulullah, tapi bukan dari Rasulullah sesungguhnya, dia seperti atau disamakan dengan berdusta dengan atas nama Rasul. Makanya kalau kita ingin memotivasi orang, kalau kita ingin mengajak orang untuk berbudaya bersih, menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, agar tertib dalam menjalankan kehidupan, jangan pakai hadis palsu. Kenapa? Karena menjaga kebersihan, memotivasi orang untuk menjaga kebersihan, ketertiban, itu amal soleh, kebaikan. Tapi kalau amal soleh kemudian menggunakan sarana hal yang dilarang oleh Allah, maka ini termasuk bukan amal soleh. Bahkan disebutkan dosa orang yang kemudian berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, ini dosa yang sangat besar. Ya, makanya banyak sekali berseliweran hadis-hadis palsu. Termasuk ini. Ada hadis palsu yang lain, contohnya nih, paling banyak nih, yang sering diucapkan oleh mubalik karbitan. Untuk mubalik karbitan. Anak arisan RT, daripada kan pinter ngomong, guys, ngomong. Gitu ya. Atau enggak ada ibu-ibu dawis gitu ya. Kayak daripada orang apa-apaan kultumelah. Ibu kan wis tahu dari santri madrasah lansia, jajal monggo ngisi 5 menit gitu ya. Kemudian yang dibawakan apa? Hadis palsu. Hati-hati tuh. Ya. Apa yang akan didapatkan oleh orang yang menyebarkan hadis palsu? Inna kadhiban alayya laisa kakadzabin ala ahadin. Orang yang berdusta, yang suka membawakan hadis palsu, yang mengatasnamakan Rasulullah, itu bohongnya tidak sama dengan berdustanya, dengan bohongnya kepada Rasulullah SAW. Beda. Orang yang berdusta kepada orang lain, itu beda dosanya dengan berdusta mengatasnamakan Rasulullah. Kalau berdusta mengatasnamakan Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap. Apa yang perlu disiapkan? Dia nanti akan menempati tempat duduk khusus di neraka. Makanya hati-hati, jangan asal nyebarin hadis. Kalau nggak tahu ini hadis bener apa, sering kali saya tuh dikirimi broadcast. Ada orang yang dapat broadcast, bingung, lempar ke saya. Ustadz, ini bener apa enggak? Dan aneh-aneh itu. Di antaranya ya, saya sampaikan. Ini contoh kecil saja, nggak usah terlalu banyak.
Ambil aja 4 atau 5 atau 3 atau 4. Pernah dengar utlubul ilma walau bisid? Tuntunlah ilmu sampai ke negeri palsu. Itu manjada wajada bukan hadis, itu salah lagi itu. Nah, itu apalagi dibokong truk. Aduh. Ya, ada lagi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang. Itu palsu. Hati-hati. Jangan sampai kemudian mengatakan ini sumber dari Rasulullah dan mengatakan begini-begini. Hati-hati. Karena dia kalau seandainya mengucapkan itu, menyebarkan itu, mengatakan itu, memotivasi orang dengan cara seperti itu, dia sejatinya sedang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap, nanti kamu dapat tempat duduk khusus di mana? Di neraka. Ini dianggap dosa. Contoh lain, yang umum-umum saja saya contoh. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Palsu. Tapi ada hadis yang lain yang hampir semakna dengan itu. Ya, al-jannatu tahta arjilah, tahta arjilah. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah pernah didatangi oleh seorang laki-laki minta izin untuk jihad fisabilillah. Seorang pemuda. Kemudian Rasulullah menanyakan, kamu masih punya ibu enggak? Masih. Kamu pulang aja sana berbakti sama ibumu. Rasulullah kemudian mengatakan, al-jannatu tahta arjilaha. Bahwa surga itu ada di bawah kaki ibumu. Nah, ada di bawah kaki ibu. Ya, itu salah satu hadis yang sahih. Tapi yang lebih terkenal yang sahih apa yang dhaif? Apa yang palsu? Yang palsu. Termasuk ini. Ini yang sahih, tapi yang lebih terkenal yang ini. Gitu ya. Dan jangan pakai ini. Kalau ingin memotivasi orang, ada hadis yang sahih, pakai hadis yang sahih. At-tuhur syatrul iman. Hafalin yang ini. Yang ini dihapus dari otak kita. Dihapus. Biasanya ada di tong sampah ini. Atau ada di selebaran-selebaran di dekat-dekat tong sampah. Ya. Contoh hadis yang palsu yang lain, yang sering beredar di kita di broadcast. Menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan. Pernah nggak panjenengan mendapatkan broadcast menjelang Ramadan? Di antaranya, kalau penting diangkat aja, nggak apa-apa. Apa? Bedanya di bagian dan sebagian. Kalau di kesebaran. Ya, bagian atau sebagian sama saja lah. Maknanya sama. Cuma ini lafadznya tidak ada dari Rasulullah. Maknanya hampir sama. Makanya kalau ingin memotivasi orang jangan pakai ini. Kalau ini bukan hadis. Kalau panjenengan tidak mau berbohong dengan atas nama Nabi, jangan katakan ini hadis. Ini ada pepatah Arab, ya, gitu boleh tuh. Ada pepatah Arab mengatakan an-nadhafatu minal iman. Asalkan jangan mengatakan ini hadis boleh. Ini ada kata-kata mutiara, gitu boleh. Kata kuat, ya kan? Ada kata-kata, apa kata-kata hari ini? Boleh dipakai ini nih. Boleh, tapi kalau ini mengatakan hadis, ini nggak boleh. Karena memang bukan hadis. Kalau hadis yang ini, cuma lafadznya berbeda, tapi dari sisi makna sama, gitu. Asalkan jangan ngomong ini hadis, bahasa Arabnya pun nggak apa-apa. Misalnya, panjenengan sedang memotivasi orang untuk menjaga kebersihan. Jangan bilang ini hadis. Ini saya pernah mendengar kata-kata mutiara tentang menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Tapi ini bukan hadis. Oke tuh, nggak masalah. Tapi kalau mengatakan, kalau Rasulullah, hadis Rasulullah mengatakan, ini pakainya. At-tuhur syatrul iman.
Intinya ketidakbolehannya itu bukan menggunakan makna ini, bukan menggunakan kata-kata ini. Tapi ketidakbolehannya mengatakan bahwa kalimat ini adalah itu yang nggak boleh. Iya, tadi kan disampaikan. Ya, tadi disampaikan. Muta'ammidan itu sengaja. Sengaja itu sudah tahu tapi tetap ngeyel baik. Gitu. Makanya di antara kok ketidaktahuan ngomong itu nanti dalam perkara berbeda. Dia ngomong tanpa ilmu, itu juga dosa lagi nanti. Hati-hati juga. Itu dalam perkara lain. Maka yang harus kita pahami bahwa menjaga kebersihan itu memang salah satu bagian dari ajaran Islam. Ya, sebagaimana disampaikan dalam hadis at-tuhur syatrul iman. Cuma karena kebanyakan orang sekarang sudah mulai terbawa mubalik-mubalik karbitan yang mengatakan an-nadhafatu minal iman, akhirnya hadis yang sahih terkubur, terbenam, tidak muncul. Yang kemudian lebih terkenal adalah hadis palsu. Nah, ini yang harus kita ganti, kita hindari. Ya besok kalau misalnya ada salah satu santri madrasah Lansia Al-Barokah diminta untuk menyampaikan kultum, jangan pakai hadis palsu. Kalau misalnya nggak tahu, tanya, ya, ini bener nggak hadisnya Ustaz? Ini gimana gitu? Nggak apa-apa. Kalau memang nanti diminta oleh masyarakat untuk ikut berdakwah, bagus, nggak apa-apa, silahkan. Memang panjenengan ikut kan supaya ini berdakwah di masyarakat kan begitu, mengajarkan kepada yang lain. Tapi pastikan yang disampaikan itu bukan perkara yang dilarang oleh agama. Termasuk ketika mau Ramadan, itu biasanya beredar itu hadis-hadis palsu. Di antara hadis palsu yang beredar ketika menjelang Ramadan, malaikat itu kemudian mengaminkan 3 kali amin. Amin, amin, amin. Di antara 3 amin yang diaminkan malaikat adalah meminta maaf kepada pasangan, tetangga, orang tua kalau nggak salah itu. Nah, itu hadis palsu. Makanya ada orang yang kemudian rajin ke kuburan menjelang Ramadan minta maaf kepada orang tuanya. Atau sebelum Ramadan, WA sana sini, aku jaluk ngapura ya Ramadan dalam ini gitu. Meminta maaf itu boleh kapan saja. Tapi kalau kemudian mengatakan ini loh ada hadis Nabi yang menganjurkan minta maaf sebelum Ramadan, itu perkara yang tidak dibolehkan. Mengatakan bahwa sunnahnya sebelum Ramadan saling minta maaf. Akhirnya bikin ajaran demek. Padahal minta maaf bukan hanya sebelum, kecuali memang sebelum Ramadan mereka ketemu yang ngapurannya lah, yang itu selesai. Tapi kalau dibikin kegiatan khusus, amalan menjelang Ramadan atau ajaran Rasulullah, itu yang jadi masalah. Karena memang Rasulullah tidak pernah mengajarkan menjelang puasa itu saling minta maaf. Gini apa nggih? Sudah biasa apa belum? Tapi tidak mengatakan bahwa itu hadis. Oh, kalau di broadcast hadis itu mengatakannya. Di broadcast itu hadis mengatakannya. Dan bahkan broadcast itu disebar ke ratusan grup, mungkin ribuan grup atau mungkin jutaan grup. Karena tulisannya berkali-kali gitu. Itu sudah sangat banyak berarti menyebarnya. Dan banyak orang yang kemudian memahami itu hadis. Itu sunnah Rasul, ini ajaran Rasul, ini ajaran Islam. Wah, gitu. Akhirnya mengatakan begitu. Sekali lagi, bukan berarti minta maaf salah, bukan berarti mendatangi kuburan orang tua itu salah, tapi kalau menyampaikan bahwa sunnah Rasul menjelang puasa begini, termasuk minta maaf dan segala macam, ini yang jadi masalah. Kalau ingin minta maaf tanpa kemudian memahami ini sunnahnya sebelum Ramadan harus minta maaf, itu nggak apa-apa. Kalau memang tidak meyakini itu ajaran Rasulullah, itu nggak apa-apa. Misalnya panjenengan datang ke tempatnya adik, bukan karena menjelang Ramadan minta maafnya, karena memang baru ketemu. Atau misalnya datang ke kuburan untuk berziarah ke kuburan orang tua, karena memang waktunya nggak ada selain itu. Mumpung pulang atau mumpung deket di kuburannya orang tua sekalian untuk bersih, itu nggak ada masalah. Jangan kemudian, oh berarti nek arep puasa
ziarah kubur ora uli. Siapa sih ngomong gitu? Nggak ada yang ngomong begitu. Cuma kalau mengatakan bahwa sebelum puasa itu ada ajaran Rasul, hadis Rasul yang mengatakan sebaiknya begini, nah ini yang jadi masalah. Nah, itu yang kurang tepat. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Faman kadzdzaba alayya buniyalahu baitun fil jahannam." Barang siapa yang berbohong atas nama Rasul, bunia, nanti akan dibikinkan rumah. Di mana? Di jahannam. Digawe kena rumah tapi durung swarga. Mau? Jangan sampai Ya, intinya ya, kita sedang membahas masalah kebersihan. Bahwa ajaran Islam memang iya mengajarkan tentang menjaga kebersihan. Cuma menjaga kebersihan, memotivasi orang untuk menjaga kebersihan, jangan menggunakan hadis palsu. Jadi nanti setelah dari sini sudah jangan dipakai ini jangan dipakai ini sudah. Ayo ibu-ibu PKK, misalnya kan gitu lah. Atau ibu-ibu apa? Ibu-ibu apa? Ya, ayo kita jaga kebersihan. Agama kita itu menyuruh kita menjaga kebersihan. Rasulullah mengatakan, nah ini pakainya. Jangan pakai yang ini. Ya, jangan pakai yang ini, pakai yang ini. Dan juga ada pepatah Arab mengatakan, boleh tuh. Ini. Ya, untuk membedakan mana perkataan Rasul, mana bukan perkataan. Makanya kalau Ramadan itu, kalau nggak ada orang yang kompeten untuk bisa ngasih kultum, orang sana kultum. Kadang-kadang kultum dipaksakan. Walaupun tidak ada yang punya kompetensi menyampaikan, dipaksa. Pak, jenengan tahu umrah kok, itu ya. Jenengan tahu haji kok. Jenengan wis tahun dipaksakan gitu. Kalau memang tidak punya kompetensi, jangan dipaksakan. Tapi kalau misalnya ada yang punya kompetensi, setiap hari kultum apa kuluh kuliah 10 menit gitu ya nggak masalah, ya nggak ada masalah, ya. Termasuk hadis yang sahih terkait menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, hadis riwayat Tabrani yang dihasankan dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Apa bunyinya? Tahiru afaniyatakum. Tahiru afanitakum fa innal yahuda la tutahharu afinataha. Rasulullah mengatakan, bersihkanlah, jagalah kebersihan lingkungan atau halaman rumahmu. Karena orang-orang Yahudi tidak suka, tidak biasa, tidak punya kebiasaan menjaga kebersihan halaman rumahnya. Nah, itu diantara hadis sahih juga, hadis yang dihasankan. Hadis hasan yang dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Tentang, ayo bersihkan halaman rumah kalian kepada orang-orang Islam. Kenapa? Karena kita diperintahkan menyelisihi orang Yahudi. Orang Yahudi nggak suka. Orang Yahudi tidak punya kebiasaan itu. Menjaga kebersihan halaman rumahnya. Ya, ini termasuk. Walaupun sekarang ada orang Yahudi yang jaga kebersihan rumahnya, ya nggak apa-apa. Karena dulu kebiasaan orang Yahudi itu nggak suka menjaga, merawat halaman rumahnya. Nah, kita sebagai orang Muslim ya harusnya sebaliknya orang Yahudi, ya, menjaga kebersihan rumah termasuk halaman rumah. Masya Allah, halaman rumah, anak belumbange, anak iwake, anak tanamane, ada bunganya, kan enak dilihat itu. Ya, halaman rumah, anak bungkus es krim, anak kresek, aduh, rasanya nggak enak banget dilihat itu ya. Kalau seandainya tertata, ya, kemudian teratur, kemudian bersih, itu enak dipandang. Termasuk hadis yang sahih terkait kebersihan, itu dalam buku disebutkan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Apa artinya? Allah itu maha dan Allah menyukai
Bersih itu indah apa enggak? Iya. Tertata, teratur itu indah apa enggak? Allah itu maha indah. Dan Allah menyukai keindah. Apa sih artinya Allah maha indah? Ayo. Apa sih artinya Allah maha indah? Ngerti kita takon nih. Panjenengan lagi ngomong. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ada yang tanya, Pak Priyo nyuwun sewu, Allah maha indah siapa maksudnya? Apa sih ya? Misal ada yang tanya begitu ya, apa jawabannya? Apa keindahannya apa? Apa yang keindahan apa? Allah keindahannya apa? Kan gitu kan? Ya, indahnya dari sisi apa Allah itu? Memang udah pernah lihat Allah indah? Atau keindahan Allah itu yang seperti apa? Nah, dari sabdanya. Allah bersabda apa? Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan di antara makna Allah indah itu adalah pertama, keindahan zatnya. Zat Allah itu maha indah. Maksudnya apa? Zat Allah itu indah. Zat Allah indah itu maksudnya sempurna, tidak akan ada yang pernah menyamainya. Ya. Zat Allah ini sempurna. Ya, keindahan Allah itu indah adalah indah dari sisi zatnya. Yang pertama, dari sisi apa? Zatnya. Alias maksudnya adalah zatnya itu sempurna. Tidak ada kekurangan. Ya. Sama dengan keindahan sifatnya. Juga dikatakan bahwa maksudnya keindahan sifat, ya, Allah itu indah sifatnya adalah sifatnya tidak ada kekurangan alias sempurna. Yang kedua itu, ya, keindahan dari sisi sifatnya. Kemudian yang ketiga, Allah itu indah, maksudnya adalah indah dari sisi perbuatannya. Perbuatan Allah indah itu maksudnya apa? Perbuatan Allah pasti mengandung hikmah, mengandung kebaikan, mengandung maslahat. Perbuatan Allah pasti mengandung keadilan. Ya. Mengandung rahmat. Nah, itu. Ya, jadi perbuatan Allah indah. Allah maha indah. Yang ketiga itu indah dari sisi perbuatan Allah. Perbuatannya Allah indah dengan apa? Mengandung banyak hikmah, kebaikan, mengandung kemaslahatan, mengandung keadilan, terdapat rahmat. Jadi apa yang Allah perbuat pasti adil, pasti bentuk kasih sayang, pasti penuh dengan hikmah. Apa itu rahmat, Pak? Kasih sayang. Perbuatan Allah yang dari sisi bahwa menunjukkan itu rahmat itu apa contohnya? Memberikan Di antara perbuatan Allah lain yang mengandung rahmat adalah Allah memerintahkan dan Allah melarang. Allah melarang sesuatu, Allah memerintahkan sesuatu, itu bentuk kasih sayang Allah. Kepada siapa? Kepada kita. Bayangin Pak, Bu, kalau di dunia ini nggak ada perintah, nggak ada larangan, kayak apa bentuknya? Itu bakal orang gedah itu. Bakal pasti carut marut, bakal ruwet, bakal apalagi. Pokoknya orang penak. Nggak ada larangan, nggak ada perintah. Makanya adanya perintah dan adanya larangan dari Allah untuk kita, itu bentuk kasih sayang Allah. Bentuk rahmat Allah. Allah memerintahkan kita sholat. Itu kasih sayang Allah untuk kita. Allah melarang kita untuk bohong. Itu kemaslahatannya untuk kita. Kebaikannya untuk kita. Kasih sayang Allah untuk kita. Coba kalau Allah nggak melarang bohong. Nggak melarang kemudian orang meninggalkan sholat.
itu akan semakin, wah orang genah itu. Hidup itu tidak teratur. Itu yang ketiga, keindahan Allah dari sisi apa? Perbu. Yang keempat, yang terakhir, keindahan Allah dari sisi nama. Maksudnya, keindahan Allah dari sisi nama adalah tidak ada cacatnya atau terlindung dari cacat, dari kekurangan. Jadi nama Allah itu tidak ada kurangnya. Asmaul Husna. Nama-nama Allah itu semuanya baik, tidak ada yang jelek, ya, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang. Itu maksud daripada innallaha jamil. Allah itu maha indah. Sekarang apa maknanya Allah itu suka dengan keindahan? Apa maknanya? Allah itu melihat, Allah itu suka melihat hambanya itu bersih, indah, enak dipandang, ya, teratur. Itu maknanya. Bahwa Allah itu menyukai keindahan, artinya Allah menyukai hambanya itu hamba yang bersih, yang indah, yang enak dipandang, yang teratur. Ya. Jadi menjaga keindahan diri dan lingkungan itu bukan kesombongan, Pak. Pakai baju yang bagus supaya terlihat indah. Ya, baju yang bersih, pakaian kita yang kita kenakan kemudian pakai yang indah. Itu bukan bentuk kesombongan, tapi tahadduts bin nikmah. Ya, tahadduts bin nikmah. Menyampaikan kepada orang lain untuk membuktikan bahwa saya itu termasuk orang yang sedang bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat kepada saya sedang berusaha untuk menikmati apa yang Allah berikan kepada saya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ini mendapati seorang sahabat bernama Malik bin Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah melihat Malik bin Auf ini pakaiannya nyun sewu ya. Pakaiannya apa ya? Compang-camping atau nala temen. Apa sih? Lusuh ya, lusuh. Iya. Pakaiannya itu enggak enak dipandang. Pakaiannya lusuh, kumel. Nah, ya. Ya kumel lusuh sama ya? Ya, kurang lebih sama. Iya. Ya, enggak enak dipandang lah. Kemudian Rasulullah tanya, halaka min mal, kamu punya uang nggak Malik? Kamu punya uang nggak untuk beli pakaian? Kemudian Malik ibn Auf mengatakan, na'am min kullil mal, saya punya uang dan cukup uang. Punya uang tapi memilih pakaian yang lusuh, yang kurang bagus. Ya mungkin alasannya low profile kali ya. Mungkinlah saya bertampilan sederhana saja, tapi punya uang sebetulnya. Tapi Rasulullah tidak suka dengan hal tersebut. Rasulullah kemudian mengatakan, faida atakallahu malan falyuro atharuhu alaika. Kalau Allah sudah memberimu harta, sudah memberimu uang, ayo tampakkan Allah sudah memberikanmu uang. Pakai pakaian yang bagus, ya, kendaraannya juga yang bagus, jamnya mungkin yang bagus. Ning bagus ke udah sing mahal, maksudnya orang kaya sing nang TV-TV, mungkin 10 miliar misalnya, bukan begitu. Tetap bagus dan baik itu ditimbang dari sisi syariat tidak berlebihan. Kalau masih bisa beli baju yang rapi, yang bagus dipandang, jangan memilih pakai baju yang nenek swag, nenek anu wis pada brudul gitu ya. Kalau memang masih bisa beli baju yang lebih bagus daripada itu, ya beli yang lebih bagus dan pakai yang lebih bagus. Saya pernah itu di Purwokerto. Ada warung kecil. Waktu itu saya mampir di warung itu untuk minum lah, untuk minum.
Di samping saya itu ada bapak-bapak pakai bajunya itu Masya Allah. Baju putih tapi jadi krem. Loh, baju putih tapi warnanya jadi krem itu. Ya. Kemudian pakai celana cutbray yang zaman dulu itu. Cutbray dan sakunya ini sudah mulai pada memble. Saku yang ini sudah sobek gitu loh ke bawah itu. Ya. Setelah tidak lama saya akhirnya nggak cuma minum, ada makanan saya makan di situ. Ngobrol saya dengan bapak ini. Luar biasa obrolannya tentang kehidupan lah gitu ya, kehidupan. Setelah berapa lama bapak ini pergi. Ketika setelah pergi, saya mau bayar nih makanannya. Saya membayar makanannya. Sama penjaga warung saya sampaikan berapa semuanya, Pak. Oh, gratis. Duh, gratis? Ini siapa yang bayar? Bapak yang tadi itu, gitu ya. Bapak yang tadi itu. Loh, bapak yang tadi siapa? Itu pemilik salah satu gedung terbesar di Purwokerto. Hah? Punya Marlboro ya, yang jelas dari sisi penampilan itu tidak kemudian mencerminkan orang yang punya uang banyak. Dan dalam hati saya, apa orang yang tuh klambi apa ya? Padahal uangnya apa? Banyak. Kalau gedung itu kemudian dijual itu mungkin Masya Allah ratusan miliar mungkin. Tapi ternyata benar. Ya, dan itu non-muslim. Dan orang Islam jangan seperti itu. Low profile-nya orang Islam beda dengan low profile-nya orang non-muslim. Orang Islam low profile-nya bukan kemudian pakai pakaian lusuh. Bukan sendal jepit sing siji nganggo tali rafia. Bukan. Ya. Tapi low profile-nya seorang muslim tetap berpakaian indah, tapi dia berperilaku sederhana. Banyak bersyukur, ya dengan siapapun mau bergaul, tidak pilih, rajin membantu. Itu low profile-nya seorang muslim. Bukan low profile yang tadi saya gambarkan ternyata non muslim. Ya, itu Masya Allah, saya juga kagetnya itu. Ya, yang bayarin saya ini pemilik gedung salah satu terbesar di Purwokerto. Ya, yang duit orang mungkin 10.000, 20.000. Uangnya nggak mungkin jumlahnya cuma ratusan ribu. Paling lebih dari itu, pasti lebih dari itu. Ya itu tadi, low profilnya seorang muslim bukan seperti itu. Karena tidak menampakkan seperti mendapatkan nikmat dari Allah. Dan Rasulullah sudah menyampaikan, kalau seandainya Allah sudah memberimu harta, sudah memberimu nikmat, fal yuro atharuhu alaika. Maka tampakkan nikmat itu. Jangan disembunyikan nikmat itu. Ya kalau kita masih bisa beli pakaian yang pantas, yang enak dipandang, kok milih pakaian yang compang-camping, itu maksudnya apa? Padahal Rasul menyampaikan, mengarahkan agar kita punya, menampakkan bekas bahwa Allah memberikan nikmat. Itu. Jadi berpenampilan baik, bersih, teratur, itu bukan bentuk kesombongan. Kan kadang-kadang anak ya, ada gitu, kalau ada yang pakai baju bagus, setemen lah, kombinasi main-main, gitu kan menganggap bahwa berpenampilan indah, bagus itu bagian dari kesombongan. Itu sombong temen, jamnya anyar, kan gitu. Sombong temen mobilnya anyar, motornya anyar. Menganggap bahwa mobil anyar, sepatu anyar, itu bagian daripada kesombongan. Ya, yang namanya kesombongan itu apa sih? Apa yang namanya kesombongan? Merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak terancam tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan, walaupun sebiji dzarrah. Ya, walaupun kecil, ya. Qala rajulun, seorang sahabat mengatakan tentang apa itu sombong. Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Rasul, gimana kalau saya pakai baju bagus, sendal bagus, apa itu kesombongan?
Kenapa? Karena ada orang yang memahami sombong dari sisi berpenampilan bagus. Orang ini langsung tanya kepada Rasulullah, kalau yang seperti ini termasuk sombong apa enggak, wahai Rasul? Ya, Rasul mengatakan tidak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi berpenampilan indah, berpenampilan enak dipandang, bersih, menjaga kebersihan, itu bagian dari meraih cintanya Allah. Bukan kesombongan. Dan kata Rasulullah, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu menolak kebenaran. Nek diwai ngerti sing bener, ngeyel. Nek diwai sing bener malah nglawan. Wa ghamtun nas, senenge merendahkan orang. Koli nguyuh urung lurus. Koli bocah wingi. Koli orang anak apa nek seneng menganggap rendah Nah gitu kan. Banyak sekali yang. Nah itulah baru namanya kesombongan. Nih, hidup lebih lama daripada kamu. Tahu asam garam kehidupan. Terus manutnya, orang ngerti apa-apa. Itu namanya merendahkan orang. Itu sombong baru. Ya, batarul haq ketika diingatkan kebaikan nggak mau nerima. Sing jenengane son hurik we haram. Ora, ini bermanfaat. Membuat lapangan pekerjaan. Orang jadi terhibur dengan adanya ini dan itu. Son hurik ngerti mbak? Ngerti mboten son hurik? Hah? Bukan, itu yang lagi viral itu di Jawa Timur. Salon yang pakai truk gede banget itu, yang kalau dinyalakan mak der. Sing gendeng pada tiba, kaca pada pecah, kupingnya pada apa sih selain budek? Tuli ya gitu dah. Itu kan kemarin para ulama Jawa Timur ya dari apa namanya? Basul Masail dan juga dari MUI Jawa Timur mengatakan sonhorek haram. Karena memang mafsadatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ingat, sesuatu yang haram bukan berarti tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ini lebih sedikit daripada madharatnya. Sesuatu yang diharamkan bukan berarti tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya, tapi mungkin sedikit dan jauh lebih banyak keburukannya. Itu yang diharamkan. Maka perlu dipahami, ya, ketika Allah melarang sesuatu, pasti jelek sudah. Pasti jelek. Walaupun ada manfaat. Kalau kita beranggapan semua yang ada manfaatnya itu halal, ada nggak di Indonesia, di seluruh dunia itu haram? Kalau seandainya kita beranggapan semua yang ada manfaatnya itu halal, di seluruh dunia ini ada nggak yang haram? Nggak mungkin ada. Karena setiap yang ada di dunia pasti ada manfaat. Tengu biar manfaatnya. Tuma ada manfaatnya. Ya nggak tahu saya manfaatnya apa. Tapi yang jelas manfaatnya mungkin sedikit. Ya. Ya nggak ada orang anak tengu, dari orang tenggur kukur bukan juga. Atau yang lain saya nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin tengu itu memiliki bakteri untuk membuat tubuh kita semakin kuat, ya nggak tahu saya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas setiap sesuatu pasti ada manfaatnya, walaupun itu kecil. Tapi bukan berarti yang ketika ada manfaatnya itu halal. Karena yang halal itu pasti manfaatnya jauh lebih besar daripada madharatnya. Bukan berarti yang halal itu semuanya nggak ada madharatnya. Ada madharatnya mungkin yang halal itu. Tapi madharatnya lebih sedikit daripada manfaatnya. Manfaatnya jauh lebih besar. Tapi kalau yang haram pasti ada madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Gitu ya. Allah haramkan khamr. Allah haramkan khamr. Emang khamr nggak ada manfaatnya? Ada. Iya, jeng katanya jari ngobati, sing jari malah tadi anget awake. Yang katanya bisa fly. Gitu ya, katanya gitu ya. Tapi mafsadatnya, kejelekannya jauh lebih banyak. Udud. Ada manfaatnya enggak? Oh, ngerti takok nang maring wong udud manfaatnya semeneh.
Ustadz, saya nggak bisa keluar ide kalau nggak udud. Tapi ketika Allah mengharamkan rokok, ya, apa kemudian tidak ada manfaatnya rokok itu? Ada, tapi madorotnya, mafsadatnya itu jauh lebih banyak. Ya, Bok sepakat rokok haram ini? Iya. Ya, bukan hanya untuk ibu, berlaku laki-laki dan perempuan. Haram namanya rokok itu. Aja ngasih santri madrasah lancar bareng kok udud. Cap apa. Ya. Jadi itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kebersihan, menjaga keindahan setelah bangun tidur itu bagian dari hal yang sangat dicintai Allah. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai hal yang indah. Ketika kita merapikan tempat tidur, ketika kita membersihkan tempat tidur, itu memperindah tempat tidur kita. Dan Allah semakin suka, semakin cinta dengan perbuatan kita. Ini berlaku laki-laki dan perempuan. Tapi ibu-ibu ini orang ngongkon bapak, pakai, dibersihin pakai. Ora susah. Ini saya sedang meminta inisiatifnya bapak-bapak. Bangun tidur, ya berusaha lah merapikan bantalnya, spraynya. Kalau pakai spray, neng anggoti kertok sing nengkane pada ngecap ya digulung gitu kan. Gitu ya. Intinya jangan tidak memperhatikan itu. Karena itu bagian dari ajaran Islam. Demikian, ada yang tanya? Monggo silakan Pak Priyo. Saya pernah membaca bahwa mandi pagi sebelum subuh itu baik menyehatkan. Tapi kemarin saya mendengar di YouTube bahwa mandi pagi sebelum subuh bagi orang yang berusia 60 tahun, ya 60 tahun berpotensi stroke. Ya. Itu menurut ahli kesehatan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sudah jawabannya itu saja. Tanya kepada yang lebih paham. Kalau yang mengatakan itu ahli terkait dengan kesehatan, manut saja sudah. Ya, manut saja sudah. Nggak usah terlalu banyak alasan, nggak terlalu banyak bikin perlawanan, nggak usah. Memang saya pernah berdialog juga dengan salah satu petugas medis gitu ya. Kalau seandainya ingin tetap mandi, pakai air hangat dan jangan mandi dari bagian atas terlebih dahulu. Tapi bagian bawah naik ke atas. Pakai air hangat. Itu diantara saran para ahli medis terkait dengan mandi ketika capek dan mandi ketika bangun tidur itu tadi. Gitu. Ya nggak apa-apa, bagus. Ya, bagus. Ya, walaupun itu juga nggak terlarang, sekali lagi. Mandi pagi itu nggak terlarang, apalagi bagi yang junub. Wah, itu nggak boleh, itu nggak mandi pagi. Cuma ada tata caranya mungkin yang harus kita perhatikan. Jangan mandi itu langsung ke bagian atas. Ya mungkin setelah tadi ditanyakan bahwa atas ini termasuk syaraf yang paling paling utama atau gimana lah. Intinya kalau seandainya mandi itu kemudian diawali dari atas, itu efeknya akan tidak baik-baik saja. Makanya untuk mandi junub pun Rasulullah kan diantara sunnahnya itu berwudu dulu. Apa sih hikmah di balik berwudu itu? Itu mengkondisikan suhu ya untuk bisa menerima antara suhu air dengan suhu badan. Setelah itu baru sunnahnya kemudian mengguyurkan air ke bagian kanan. Tapi sebelum itu wudu dulu, membersihkan kemaluannya dulu, kemudian berwudu. Itu kan bagian dari untuk memproses untuk supaya air dengan suhu tubuh itu bisa sudah bisa matching lah, intinya begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain yang tanya? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, insya Allah kita akan teruskan pada kesempatan yang akan datang. Mungkin agak sedikit tambahan, ya, ada sedikit tambahan.
Nanti kalau seandainya bapak atau ibu, santriwan atau santriwati, punya program, punya ide, punya keinginan, punya masukan terkait kebaikan madrasah, mohon bisa ikut menyumbangkan ide tersebut. Sampaikan ke saya atau ke Pak Puji sebagai ketua kelas, kepada Pak Musli sebagai wakilnya, supaya ke depan ini madrasah bisa semakin baik. Ya, jadi sekali lagi kalau misalnya Bapak Ibu ya santriwan dan santriwati punya ide, punya masukan, punya program atau punya sesuatu yang untuk kebaikan madrasah, monggo. Kita masih sangat terbuka untuk itu karena memang mungkin saja ide itu muncul dan timbul dari santri, bukan dari gurunya, bukan dari pengurusnya, tapi mungkin dari santri-santri. Ya, mudah-mudahan ini kebaikan untuk semuanya supaya lebih punya manfaat yang lebih banyak. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.